Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga Champions. Dari grup F, yang pertama antara Newcastle versus PSG yang berakhir untuk kemenangan Newcastle dengan skor telak 4-1. Dan yang kedua antara Borussia Dortmund versus AC Milan yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Newcastle United berada di posisi puncak grup F dan PSG berada di peringkat nomor 2 serta AC Milan berada di peringkat nomor 3, sedangkan Borussia Dortmund berada di peringkat nomor 4. Artinya di pertandingan selanjutnya jika Newcastle bisa menang lawan Borussia Dortmund, maka kemungkinan besar mereka akan lolos dari grup F minimal sebagai runner up. Sedangkan bagi AC Milan dan juga PSG ketika nanti mereka bertemu di pertandingan selanjutnya, maka mereka harus bisa meraih kemenangan untuk bisa lolos dari grup neraka ini. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Newcastle versus PSG yang bagi saya teman-teman merupakan sebuah kejutan besar bahwa Newcastle bisa menang atas PSG, itu pun dengan skor telak. Karena jelas seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa materi pemain dari PSG jauh lebih baik daripada materi pemain Newcastle United. Apalagi PSG punya yang namanya Kylian Mbappe. Tapi ternyata di atas lapangan, para pemain Newcastle bermain dengan gairah dan juga determinasi yang tinggi. Sehingga mereka bisa menyulitkan pertama para pemain PSG untuk bermain kreatif, dan yang kedua untuk menciptakan kepanikan di ruang pertahanan PSG. Maka itu, walaupun para pemain PSG bisa menguasai jalannya pertandingan dengan ball possession mereka, ya, tapi mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Sedangkan para pemain Newcastle yang kita tahu ketika bermain di kandang sendiri selalu bermain dengan agresivitas yang tinggi, bisa menekan para pemain PSG yang pertama di lini tengah dan yang kedua ketika para pemain PSG itu berada di ruang pertahanan Newcastle. Jadi jika first line of filter itu, penekanan pertama dari para pemain Newcastle itu gagal di lini tengah, maka penekanan kedua dari lini pertahanan Newcastle itu sangat masif. Maka itu para pemain PSG akhirnya mengubah cara bermain mereka di babak kedua dengan mengandalkan yang namanya direct pass. Padahal bukan itu ciri permainan dari PSG dengan pelatih baru mereka, Luis Enrique. Namun ketika mereka bermain direct pass atau bermain memberikan passing melewati garis pertahanan dari Newcastle, maka baru demikian mereka bisa mencetak gol dan mulai menciptakan peluang on target. Dan memang PSG tidak full team, ada beberapa pemain mereka yang cedera, ya kan? Tapi Newcastle juga sama kan, nggak full team. Namun lihatlah fighting spirit dari para pemain Newcastle. Ini kan beda dengan para pemain PSG yang coba bermain dengan banyak gaya. Jadi memang kita bisa melihat bahwa pelatih dari Newcastle, Eddie Howe, meminta para pemainnya untuk menekan terus-menerus. Memang para pemain Newcastle nggak lama menguasai bola, dan untuk apa juga lama menguasai bola? Karena strategi mereka adalah untuk menekan dan menekan terus-menerus selama 90 menit jalannya pertandingan. Caranya seperti apa? Ketika dapat bola, bola itu harus cepat dialirkan ke ruang pertahanan dari PSG. Bahwasannya nanti serangan dari Newcastle itu tidak bisa menciptakan sebuah peluang, nggak masalah. Yang penting menyibukkan saja para pemain PSG, membuat mereka jatuh bangun. Dan walaupun PSG yang memang menciptakan peluang pertama di pertandingan ini kan, dari Dembele kan, ketika Mbappe memberikan umpan tuh, bagus banget umpannya, tapi Dembele syutingnya off target. Memang ini peluang juga yang berbahaya sih dari PSG walaupun off target. Tapi setelah itu Newcastle dengan bermain cepat, mengandalkan kecepatan para pemain di depan, bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari PSG. Karena itu kan gol pertama dari Newcastle karena Marquinhos tidak bisa menghalau bola keluar dari area pertahanan. Kemudian ada peluang dari Isak yang di save oleh Donnarumma, tapi reboundnya bisa disantap oleh Almiron yang mencetak gol pertama di match ini. Ketika Newcastle sudah unggul, nah saya sudah melihat fighting spirit dari para pemain Newcastle ini luar biasa. Saya memang siaran pertandingan dini hari tadi kan, antara Borussia Dortmund versus AC Milan di SCTV. Jadi saya nonton pertandingan tersebut di TV, di studio, tapi kemudian saya nonton juga pertandingan Newcastle di HP. Jadi saya cuma bisa nonton dua pertandingan, maka itu saya gak nonton pertandingannya City kan, Leipzig lawan City ya. City kembali menang, wajar lah ya City menang ya. Mereka memang terlalu kuat. Oke, kemarin itu mereka kalah lawan Wolves, tapi seperti yang pernah saya jelaskan, mereka akan cepat bangkit. So anyway, coming back to this match. Nah ini di sini nih ketika Newcastle sudah unggul 1-0, saya melihat mereka, wow, udah lebih menggila lagi. Pokoknya bola ada di kiri, ada di kanan, yang penting cepat crossing, bola ada di tengah, yang penting cepat alirkan ke depan. Guimares mainnya luar biasa, tackling dia sukses terus di tengah, intercept dia bagus. Dan akhirnya Newcastle bisa mencetak gol kedua yang sebetulnya tuh
bukan situasi yang berbahaya, tapi lagi-lagi para pemain PSG tidak bisa menghalau bola keluar dari area berbahaya. Kenapa? Tekanannya luar biasa dari para pemain Newcastle. Jadi mereka ini menyerang secara berkelompok. Minimal akan ada 4 pemain yang menyerang ke area pertahanan dari PSG. Pokoknya tekanannya terus. Ketika bertahan sama seperti itu. Ada 4-5 pemain yang akan mengawal para pemain PSG. Maka itu sulit bagi para pemain PSG untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Dan second goalnya ini bagus banget sih. Ya kita bisa melihat juga setiap kali ada bola-bola udara, para pemain Newcastle tuh lebih banyak menang bola-bola udara tersebut. Karena itu dia, fighting spirit mereka luar biasa di pertandingan ini. Apalagi kan mereka sudah lama absen di Liga Champions kan. Dan kalau nggak salah ini kemenangan pertama bagi Newcastle di Liga Champions setelah sebelumnya tuh mereka menang pada tahun 2003. Ya, jadi memang ini sudah waktu yang lama bagi mereka. Jadi para pemain ini menunjukkan passion yang luar biasa di hadapan para supporter mereka. Dan Burn, what a goal. Kita lihat Guimaraes memberikan umpannya cakep itu kan. Ternyata bola sudah melewati garis. Nah di babak kedua yang saya harapkan PSG akan keluar menyerang. Ya memang mereka keluar menyerang tapi belakang ini kedodoran terus. Hakimi juga sekali ada salah passing tuh di babak pertama. Nah jadi memang tampaknya para pemain dari PSG ini nggak bisa mengalirkan bola dari ruang pertahanan mereka. Mau nggak mau mereka harus bermain yang namanya tuh direct passes. Jadi memang ketika mereka bermain direct passes, memang beberapa kali mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya ya teman-teman ya. Nah ini saya perlu lihat lagi nih, kadang-kadang saya lupa. Nah jadi memang akhirnya mereka bisa membuka pertahanan dari Newcastle. Tapi kita tahu Eddie Howe juga akan pelatih dari Newcastle itu juga sepertinya meminta para pemain, pokoknya kalau ada pemain dari PSG yang dekat, yang penting tackle mereka. Dan bagusnya para pemain Newcastle lebih banyak melakukan tackling yang sempurna. Dan kemudian Longstaff dengan cepat ya, bisa membawa Newcastle unggul dengan skor 3-0 di awal babak kedua ini. Ketika Trippier memberikan umpan, kita lihat ada ruang yang kosong di pertahanan PSG, what a goal, Donnarumma tidak bisa save. Sebelum akhirnya PSG bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan dari Lucas Hernandez. Ini umpannya bagus kan, melewati garis pertahanan dari Newcastle yang diberikan oleh Zaire Emery kalau nggak salah. Dan memang kita lihat abis itu Newcastle tidak banyak menyerang, mereka bertahan, maka itu PSG bisa menciptakan 2 peluang lagi dari Dembele, kemudian ada 1 peluang juga dari Mbappe, tapi Newcastle bisa melengkapi kemenangan menjadi 4-1. Ketika Schär mencetak gol dari luar kotak penalti, what a goal, this is a good goal. Jadi memang Newcastle para pemainnya menunjukkan bahwa mereka perlu bermain dengan fighting spirit yang tinggi. Pokoknya tekan terus-menerus walaupun mereka tidak lama menguasai bola, tapi mereka efektif di lini depan. Dan ini adalah kemenangan yang berharga bagi Newcastle karena dengan demikian mereka membuka peluang untuk lolos dari grup neraka ini. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kedua antara Borussia Dortmund versus AC Milan, yang saya agak bingung juga nih nonton pertandingan ini karena dua tim bermain sangat berhati-hati. Padahal setelah Dortmund kalah di pertandingan pertama lawan PSG dan Milan bermain imbang lawan Newcastle, seharusnya mereka keluar menyerang. Walaupun Milan bermain sebagai tim tamu, but they have to win. Karena setelah ini kan mereka akan bertandang ke kandang PSG. Tapi lihat, Milan juga bermain bertahan, maunya mainnya counter. Dortmund, possession memang bagus, tapi sangat berhati-hati. Nggak mau cepat alirkan bola ke ruang pertahanan dari Milan. Karena mereka khawatir juga, jangan sampai kena counter attack. Dan juga saya melihat memang taktik dari Pioli sebetulnya berhasil. Dalam cara apa? Meminimalisir pergerakan dari para pemain Dortmund sehingga mereka sulit menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Milan. Tapi sebaliknya ketika main counter, Milan juga sulit untuk membuka pertahanan dari Dortmund. Jadi ini pertandingan yang sebetulnya nggak banyak peluangnya. Minim banget. Bahkan AC Milan pun bisa menciptakan peluang yang berbahaya itu atau on target. Itu di babak kedua dari Pulisic dan juga Chukwueze. Dan ada satu lagi dari Hernandez ya. Theo Hernandez tuh ketika flying header kan. Nah di babak pertama Milan pun sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Hanya satu tuh. Dari Giroud kan. Yang seharusnya dia sudah mencetak gol. Sangat disayangkan. Dari Dortmund pun sama. Di babak pertama mereka hanya bisa menciptakan peluang dari Füllkrug dan juga Malen. Dan di babak kedua mereka hanya bisa menciptakan peluang itu dari Schlotterbeck yang dari luar kotak penalti. Jadi artinya memang taktik pressing dari kedua tim ini yang menyulitkan para pemain untuk bisa keluar dari pressure. Maka itu kita jarang melihat ada pemain yang bisa mengirimkan umpan terobosan di pertandingan ini. Yang bisa membuka pertahanan tim lawan. Sulit banget yang bisa menciptakan peluang juga dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi sebetulnya Pioli ini meminta para pemainnya untuk pokoknya fokus dalam pertahanan, jangan sampai kecolongan, tapi bangun counter. Nah counter ini bisa diantisipasi ketika counter Milan itu memang lebih sering mengandalkan Rafael Leao atau juga Hernandez. Nah ini beda dengan Dortmund. Dortmund main possession, dan mereka coba untuk menyerang dari sektor flank, tapi saya tidak melihat ada pemain Dortmund yang bisa memberikan crossing yang akurat. Maka itu lebih banyak peluang mereka itu diciptakan dari luar kotak penalti. Ya teman-teman lihat saja lagi,
highlights dari pertandingan ini. Nah, jadi artinya ketika dua tim ini melakukan pressing yang kuat, ya yang bisa membuat salah satu tim ini mencetak gol jika ada kesalahan. Dan di pertandingan ini, ya memang nggak ada kesalahan sih dari para pemain kedua tim. Dan saya kira AC Milan justru akan bisa mencetak gol di babak kedua ketika ada serangkaian pergantian pemain. Apalagi itu ketika Chukwueze masuk kan. Tapi sayang dia gagal menyelesaikan sebuah peluang itu. Sampai Pioli itu lempar botol kan. Itu seharusnya gol itu bagi AC Milan. Nah artinya hasil imbang ini juga karena adalah kesalahan dari para pemain Milan. Seharusnya mereka bisa menang di pertandingan ini. Karena di babak kedua itu mereka sebetulnya lebih berbahaya ketika counter. Tapi end produknya itu nggak ada. Nah itu yang saya jelaskan juga ketika saya siaran. Sebetulnya Milan ini sudah benar taktiknya. Counter mereka ini jalan. Mereka bisa membuka beberapa kali pertahanan dari Dortmund. Tapi end produknya nggak ada. Banyak crossing-crossingnya nggak akurat. Kalau dari Dortmund tampak jelas mereka sangat berhati-hati. Mereka nggak mau komit banyak pemain ke depan. Takut kan kena counter. Nah artinya di next match nanti lawan PSG yang kemungkinan feeling saya juga Milan akan bermain bertahan dan counter. Ketika dapat peluang mereka harus bisa lakukan finishing. Kalau enggak ya jangan harap bisa lolos dari grup ini. Karena dalam 2 pertandingan terakhir Milan gagal mencetak gol loh teman-teman. Artinya dalam 4 pertandingan terakhir Liga Champions berikut 2 pertandingan semifinal musim lalu Milan belum bisa mencetak gol. Ini kan sebuah sinyal yang sangat mengkhawatirkan. Dan bagi Borussia Dortmund, saya pikir para pemain mereka harus lebih berani mengambil inisiatif melakukan pergerakan individu. Nah artinya di next match lawan Newcastle, ya tentu Dortmund akan bermain bertahan sepertinya ya. Tidak akan mengikuti langkah dari PSG yang berani bermain terbuka. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Dan saya harapkan akan ada kejutan yang terjadi dari grup F ini. Dan kalau bisa Newcastle aja yang lolos. Nanti kita lihat. Kan kalau ada kejutan kan lebih seru lagi Liga Champions. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.